Ini adalah Pulau Epstein. Dan ini adalah foto-foto gadis-gadis cantik di sana yang kemudian menjadi korban perbudakan seksual pada usia 12 hingga 17 tahun. Saya akan menceritakan kepada Anda kisah pulau paling mengerikan yang pernah dikunjungi banyak bintang dunia. Mulai dari Pangeran Andrew hingga para presiden Amerika Serikat. Tempat gila di mana anak-anak diperdagangkan dan diadakan pesta seks sungguhan untuk mereka yang punya uang. Apa yang terjadi dengan semua orang ini dan bagaimana keadaan pulau itu sekarang? Akan saya ceritakan di akhir. Bagaimana drama ini dimulai? Dan saya akan mulai dari awal sekali. Para gadis cantik di tengah pemandangan surga bahkan tidak menyadari kemana mereka telah dibawa. Terumbu karang, ombak biru kehijauan, senyum damai di foto-foto liburan. Tampaknya ini adalah gambaran yang sempurna, namun di balik potret-potret ini tersembunyi kebenaran mengerikan tentang pulau pribadi milik Jeffrey Epstein. Foto-foto yang ditunjukkan di pengadilan New York tidak mengungkapkan kenyataan kelam dari pulau para pedofil, sebuah sudut indah di Laut Karibia. Menurut kesaksian, para gadis itu sama sekali tidak memahami kemana mereka akan dibawa. Mereka direkrut melalui agensi model, dijanjikan karier yang gemilang, lalu ditawari perjalanan kecil. Katanya akan ada acara sosial dan para gadis diharapkan mengisi tempat itu dengan kecantikan mereka. Dan pertanyaan pertama saya, bagaimana mereka bisa sampai ke sana tanpa diketahui? Mereka semua dibawa menggunakan kapal pesiar atau helikopter milik Jeffrey Epstein. Di pulau itu ada semacam kamp penjara dengan interior mewah. Gadis-gadis muda itu pada dasarnya ditahan dalam perbudakan seksual. Epstein dan teman-teman mesumnya mengadakan permainan kotor. Banyak yang direkrut oleh Ghislaine Maxwell, sosialita yang namanya dikenal di sebagian besar agensi periklanan dan model. Dia mencari mereka yang rentan. Ia menjanjikan kekayaan melimpah, membutakan mereka dengan kekayaan dan kekuasaannya, lalu mengirim mereka ke pulau di mana paspor mereka disita dan para gadis tidak bisa menghubungi dunia luar. Jaksa Agung Kepulauan Virgin mengakui adanya perdagangan manusia. Ketika kebenaran terungkap, diketahui bahwa beberapa tawanan bahkan mencoba melarikan diri dengan berenang melintasi Laut Karibia. Tentu saja, semua itu sia-sia. Para gadis dengan cepat ditangkap menggunakan kapal motor dan dibawa kembali. Namun yang paling mengerikan, yang secara pribadi membuatku takut, pulau itu tetap menarik tamu-tamu VIP, bahkan saat skandal sedang berlangsung. Pangeran Andrew, Naomi Campbell, Kevin Spacey, dan banyak lainnya. Mereka semua tentu saja menyangkal keterlibatan apapun dalam kengerian ini. Namun saya akan menceritakan tentang semua orang ini nanti. Seperti hotel. Untuk saat ini, izinkan saya menunjukkan kondisi tempat mereka tinggal di sana. Para tamu terbang ke St. Thomas dengan jet pribadi mewah mereka dan kemudian dipindahkan ke helikopter hitam milik Epstein untuk terbang ke pulau itu sendiri. Begitu mereka tiba di sana, pesta tanpa akhir pun dimulai. Atau lebih tepatnya mimpi buruk, tergantung Dari sudut mana Anda melihatnya. semua keinginan mereka dipenuhi oleh sekitar 70 orang staf, mulai dari tukang kebun hingga kapten kapal yang berjaga. Semua orang mengenakan polo hitam dan putih yang stylish dan bersumpah untuk menjaga rahasia, seperti di Hotel Bintang 5, di mana tak seorang pun membayar, kenang salah satu staf. Di pulau itu ada segalanya yang diinginkan hati, pantai, pohon palem, kolam renang, bahkan lapangan tenis. Tapi yang paling menyeramkan adalah semacam kuil kedap suara di atas tebing berbatu. Kedengarannya agak menyeramkan, bukan? Dan semua ini ada di pulau yang pada dasarnya tak terjangkau oleh mata orang luar. Paparazzi tidak bisa masuk ke sini. Keamanan berjaga di mana-mana. Ada sistem pengawasan pantai seperti pangkalan militer. Sebenarnya, hal-hal yang terjadi di sini bahkan lebih buruk dari Korban. Anda bertanya kepada saya, bagaimana dengan para korban? Berkas kasus menjelaskan bagaimana St. James menjadi bagian dari jaringan global mengirim korban perdagangan seks ke belahan dunia. Paling mengerikan di antara mereka ada anak-anak berusia 12 tahun. Terkurung di pulau itu, di mana Epstein mengendalikan kontak luar, para gadis mengalami momen mengerikan. Seorang gadis Swedia berusia 15 tahun menceritakan bagaimana pada tahun 2005 paspor dan teleponnya diambil, lalu ia dipaksa berhubungan seks dengan seorang pria yang usianya jauh di atas 50 tahun. Benar-benar mengerikan. Dia mencoba melarikan diri, tapi tertangkap. Korban lain, Sarah Ransom, yang dijebak saat berusia 22 tahun, menyerahkan foto-foto ke pengadilan. Dalam foto-foto itu, para gadis tersenyum seolah-olah sedang menikmati liburan, belum memahami apa-apa. Ransom mengatakan bahwa Epstein memperkosanya hingga 3 kali sehari.
Dia juga mencoba melarikan diri, tetapi tertangkap. Jaksa Agung Kepulauan Virgin, Dennis George, pada tahun 2020 mengatakan, jangan lupa dia memiliki seluruh pulau, dan ini bukanlah situasi di mana seseorang bisa begitu saja melarikan diri. Salah satu korban mengatakan kepada CBS News bahwa dia diperkosa tepat di kantor Epstein dan di kamar tidurnya di Little St. James. Sebuah pistol diikatkan ke tempat tidur untuk mencegahnya melawan, dan agar dia menuruti semua keinginannya. Pangeran Andrew. Namun siapakah yang menggunakan jasa rumah bordil anak ini? Dan di sini saya akan mengejutkan Anda. Pangeran Andrew membenamkan dirinya dalam suasana pesta di Pulau Little St. James. Bayangkan, menurut data, sang pangeran ada di sana 3 kali, menyembunyikan setiap kunjungannya. Kebenaran baru terungkap selama penyelidikan dan keterangan saksi. Mantan pengurus rumah tangga, Kathy Alexander, menceritakan sang pangeran merasa di sana seperti di rumah sendiri, seolah dunianya sendiri kecil. Ia masuk dapur, bertanya kepada Kathy, apa yang enak di sini? Ada lagi kejadian lucu dengan pangeran. Ia datang ke pulau bersama teman wanitanya muda. Saat berenang, ia menginjak bulu babi. Sang pangeran kencing di kakinya, tertawa terbahak-bahak berkata, anggota kerajaan telah menjalankan tugasnya. Ya, menurut Virginia Roberts, korban Epstein, pangeran itu adalah pelaku kekerasan terhadapnya. Roberts mengatakan bahwa sang pangeran diberi apapun yang ia inginkan, dan apapun itu termasuk seks dengan banyak gadis di bawah umur yang bisa ia ganti beberapa kali dalam sehari. Namun, seperti biasa, Duke of York dengan tegar menyangkal semuanya. Namun, Daily Mail pada tahun 2020 menemukan bukti kehadirannya di pulau itu pada waktu yang sama dengan Roberts. Kisah ini mencapai puncaknya pada tahun 2021 ketika Roberts menggugatnya. Dan pada tahun 2022, sang pangeran menutup kasus tersebut, membayar sekitar 10 juta pound tanpa mengakui bersalah. Rupanya beginilah perkiraan gadis itu atas kerusakan yang terjadi padanya di pulau itu. Itu bisa terjadi pada siapa saja, tapi sekarang dia akan hidup untuk kesenangannya sendiri. Saya tidak peduli jika hal serupa terjadi pada orang lain. Penduduk setempat melihat segalanya. Di Pulau St. Thomas, penduduk setempat juga melihat segalanya dan sering menyebut jet pribadi Epstein Lolita Express. Staf bandara di pulau itu menjadi saksi tak sengaja melihat Epstein tiba dengan sekelompok anak-anak dan gadis baru. Kata-kata pengawas lalu lintas udara Cyril King, sebagaimana dilaporkan Vanity Fair, terdengar persis seperti ini. Saya melihat mereka menaiki jet pribadi bersama anak-anak dan wanita. Saya tidak mengerti mengapa tidak ada dari mereka yang melakukan apapun. Pekerja bandara lain mencatat bahwa para gadis itu tampak sangat muda, mengenakan hoodie sekolah, tetapi semuanya membawa tas Gucci dan Dior, serta banyak kantong barang mewah. Berkas perkara menegaskan fakta bahwa para gadis itu tidak diperlakukan pelit. Mereka diperlakukan baik bahkan sebelum tiba di pulau, dibanjiri hadiah mahal dan barang mewah. Pernyataan dari kantor Jaksa Agung Kepulauan Virgin juga terdengar sangat tegas. Dari tahun 2001 hingga 2019, Epstein memindahkan anak di bawah umur untuk perbudakan di Little St. James. Ini lebih dari sekadar kejahatan, ini adalah kejahatan yang tak terkatakan yang harus segera diakhiri. Tanda 7, pengelola pulau. Dan di sini saya harus menceritakan tentang saksi-saksi kunci tentang Kathy Alexander dan suaminya Miles, para pengelola pulau. Dipekerjakan oleh Maxwell pada tahun 1999. Mereka benar-benar menghadapi kenyataan pulau itu secara penuh. Para saksi menceritakan bahwa para tamu muda didorong untuk berjalan-jalan telanjang dan berenang tanpa busana bersama pria dan wanita dewasa. Kathy khawatir dengan usia para gadis itu, beberapa di antaranya tampak terlalu muda baginya. Ia juga khawatir apakah ibu-ibu mereka tahu di mana anak-anak mereka berada. Ia merasa tidak nyaman melihat putri wanita lain berada dalam situasi seperti itu. Salah satu gadis, Tila, sangat melekat dalam ingatan Kathy. Dia merasa Tila tidak seharusnya ada di sini karena usianya yang masih muda, tidak seharusnya minum alkohol dan tertawa di pangkuan seorang pria, tetapi dia dipaksa pindah tanpa bukti. Mengapa? Perkataannya tidak akan berarti apa-apa terhadap kekuasaan yang ada. Alexander menyatakan bahwa Maxwell yang kini dipenjara karena membantu Epstein dalam kejahatannya adalah ratu lebah di pulau itu. Para pengelola melihat sebuah kotak berisi mainan dewasa di kamar tidur Epstein.
tetapi mereka menyangkal keterlibatan mereka dalam pesta anak-anak untuk para tamunya. Nyonya Alexander juga memberikan bukti bahwa Pangeran Andrew adalah salah satu pengunjung terhormat pertama di pulau itu selama mereka berada di sana. Bintang lainnya. Pulau Epstein telah menjadi pusat alam semesta bagi para selebriti dengan kecenderungan tertentu. Biarkan saya ceritakan tentang mereka. Pertama, model Naomi Campbell yang datang selama 2 hari dengan sesuatu yang oleh keluarga Alexander disebut sebagai peti mati, sebuah koper besar yang penuh dengan pakaian. Ya, bintang tetaplah bintang, bukan? Lalu ada lagi daftar tamu, mulai dari peraih Nobel Lawrence Krauss hingga komedian Chris Tucker, aktor Kevin Spacey, dan taipan Victoria's Secret Les Wexner. Dan kejutan yang paling aneh, fisikawan teoretis Stephen Hawking juga pernah berkunjung ke sana. Bisa bayangkan, dia bahkan mengadakan tur dengan kapal selam mengelilingi pulau itu. Hal ini dibenarkan oleh para mantan pengelola. Ngomong-ngomong, Epstein dengan marah membantah tuduhan bahwa Hawking ikut serta dalam pesta seks di pulau itu dan bahkan menawarkan imbalan bagi siapapun yang bisa membantahnya. Dan tentu saja para politisi juga terlibat, Bill Clinton dan Donald Trump yang membantah pernah berada di sana. Sedangkan David Copperfield melangkah lebih jauh. Ia melamar Claudia Schiffer tepat di pulau itu. Pasangan itu menikmati waktu mereka di sana. Upaya untuk menggagalkan kasus ini. Ketika penyelidikan kasus Epstein dimulai, tiba-tiba semua orang di sekitarnya menjadi gugup. Dan entah kenapa, saya tidak heran. Pusat dari kegelisahan ini adalah catatan para pengunjung pulau itu. Jadi bayangkan, pengacara Epstein, Darren Indyke, memanggil pengelola pulau di St. Thomas, Tuan Alexander. Dan inilah tugasnya, membawa semua catatan tentang kedatangan dan keberangkatan dari Little St. James. Kenapa ini begitu penting? Nah, diduga dalam catatan-catatan itu bisa saja terdapat nama-nama semua VIP dan para gadis yang menemani Epstein. Jadi Tuan Alexander menyerahkan buku catatan itu kepada pengacara dan catatan-catatan itu pun lenyap. Tidak seorang pun melihat mereka lagi. Pihak pembela mengancam akan menambahkan daftar tersebut ke kasus, namun kemudian memutuskan untuk menghancurkan atau menyembunyikan catatan tersebut. Aneh sekali, bukan begitu kan? Bill Clinton. Bagus. Apakah Anda ingat saya berbicara tentang Presiden NSC Bill Clinton? Apa yang telah ditemukan selama penyelidikan? Awalnya, keluarga Alexandra bersaksi di bawah sumpah bahwa Clinton tidak pernah berada di pulau itu selama mereka bekerja di sana. Kemudian muncul kesaksian lain yang bertentangan, yang justru menegaskan keberadaan Presiden ke-42 tersebut. Steve Scully, seorang insinyur IT dalam film dokumenter Netflix, menyatakan bahwa ia melihat Clinton di pulau itu bersama Epstein pada tahun 2001. Dan Doug Bent dari Vanity Fair melaporkan bahwa Clinton berada di pulau itu pada tahun 2003. Sementara itu, Virginia Roberts Giuffre, yang pada usia 17 tahun sempat menjadi tawanan di pulau itu, dalam memoarnya menggambarkan pertemuannya dengan Clinton, melihatnya bersama 2 gadis muda. Menurutnya, Clinton tampak puas dengan perusahaannya. Namun Clinton dengan tegas membantah bahwa ia pernah berada di sana. Maxwell dalam dokumen hukum juga menyebut pernyataan Giuffre sebagai karangan. Siapa yang berkata jujur? Penyelidikan pun tidak pernah berhasil mengungkap kebenarannya, dan Bill Clinton bahkan tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Kuil yang aneh. Namun saya ingin secara khusus membahas kuil aneh yang tampak sebagai bangunan paling menyeramkan di Pulau Epstein. Bangunan dengan garis-garis biru putih, kubah emas, dan patung-patung di atapnya ini memunculkan banyak spekulasi dan dugaan. Ruangannya menurut kabar, kedap suara dan memiliki palang pengunci di pintunya yang semakin memicu rumor. Teori-teori yang beredar mulai dari sarang bawah tanah hingga altar dewa kuno dan tempat terjadinya kekerasan ritual. Beberapa penganut teori konspirasi mengklaim bahwa di sana ada loji mason dan bahkan sampai meminum darah bayi. Namun, terlepas dari semua gambaran suram tersebut, investigasi Business Insider menyimpulkan bahwa ruangan itu kemungkinan besar hanyalah kantor pribadi dan ruang musik milik Epstein. Menariknya, menurut The LA Times, Epstein juga sangat tertarik mencari harta karun bajak laut di pulau itu. Untuk botol-botol rum tua dan peralatan makan, ia dengan murah hati memberi imbalan kepada para pelayannya. Kadang-kadang, alkohol dan narkoba sengaja disembunyikan di sekitar pulau, lalu gadis-gadis muda dipaksa untuk mencari dan mengonsumsinya.
Tidak ada korban di pulau itu yang bisa menjelaskan kuil tersebut. Tak seorang pun dari mereka pernah diundang atau diajak ke sana. Karena itu, apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu-pintu itu tidak diketahui pasti. Mungkin saja benar Epstein mendengarkan musik setelah memperkosa anak-anak. Bagaimana keadaan pulau itu sekarang? Pada 1998, Jeffrey Epstein melalui perusahaan boneka membeli Little St. James seharga 6 juta pound sterling dari kapitalis Ventura bernama Arch Kamin. Epstein mengubah lanskap pulau. Ia menebang vegetasi asli, menggantinya dengan palam setinggi 40 kaki, dan pada 2007 memulai proyek konstruksi besar. Kompleks utama diperluas dan dari satelit terlihat bagaimana teras, pondok, kolam renang, rumah-rumah pantai, dermaga, bangunan utilitas, lapangan tenis, laguna tertutup, dan berbagai gubuk bermunculan di seluruh pulau. Epstein biasanya berkeliling pulau dengan sandal jepit, mendengarkan musik meditatif dari pengeras suara, sementara para wanita berjemur topless. Lebih tepatnya, para gadis. Tapi bagaimana keadaan wilayah ini sekarang setelah semuanya terungkap? Setelah kematian Epstein pada tahun 2019, pulau-pulau tersebut akhirnya dijual pada bulan Mei 2023 kepada Stephen Dekoff, pendiri perusahaan investasi Black Diamond Capital Management. Nilai transaksi sekitar 47 juta pound sterling, jauh lebih rendah dari perkiraan awal 98 juta pound. Dekoff yang mengklaim tidak pernah bertemu Epstein dan tidak pernah mengunjungi pulau-pulau tersebut sebelum membelinya, berencana mengubahnya menjadi resor mewah 25 kamar. Dengan demikian, pulau-pulau yang dulunya diselimuti misteri dan skandal, kini bersiap untuk kehidupan baru di bawah kepemilikan pemilik yang baru. Dulu resor ini hanya untuk kalangan terpilih, sekarang akan menjadi untuk semua orang. Saya yakin ada orang yang rela membayar mahal hanya untuk menyentuh sepotong suasana yang pernah menguasai kepulauan ini. Kesimpulan. Apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini dan siapa saja yang biasa datang ke sana, kita tidak akan pernah tahu pasti. Semua bukti dihancurkan dan Epstein sendiri bunuh diri di sel penjaranya. Mengapa? Menurut saya jawabannya sudah jelas, karena para elit tidak bisa mengambil risiko. Namun secara resmi tentu saja itu adalah bunuh diri.